banyak, Prof. Bapak Ibu sekalian, luar biasa Bapak Ibu sekalian dalam webinar ini, karena memang isunya sedang sangat hangat, banyak sekali pertanyaan. Jadi pertanyaan mungkin yang terakhir ini untuk term 4 ini akan saya sampaikan kepada Dr. Siska. Dr. Siska, banyak yang menanyakan tentang penyesuaian kalender akademik yang tadi menjadi salah satu strategi utama untuk program pendidikan Dr. FKUI. Itu konsekuensinya jadi gimana ya nanti? Putaran rotasinya, kemudian kalau misalnya kita dikatakan memendekkan modul, tadi mungkin deskripsinya memendekkan modul itu untuk tahap knowledge-nya, tapi kita sebetulnya tidak memendekkan tapi memindahkan sebagian gitu ya. Itu mungkin bisa dideskripsikan lebih dong. Lalu ada pertanyaan, saya mengambil dari pertanyaan term 5 dari Dr. Irwin Aras, mungkin ini lebih tepat dijawab nanti oleh Prof. Ovi, berkaitan dengan kebijakan pimpinan, bagaimana seandainya pandemik ini memanjang dan harus menetapkan kelulusan, itu bagaimana alternatifnya, karena kita juga dibatasi oleh masa studi. Saya persilahkan Dr. Siska untuk menanggapi tentang masalah teknis atau konsekuensi dari penjadwalan ulang. Silakan Dr. Siska. Baik di tahap akademik ataupun profesi ya, Dok. Baik, terima kasih. Saya masih melakukan exercise terus terang dalam meremodeling kalender akademik ini. Namun yang kita rencanakan lakukan adalah, jadi misalnya pada tahap akademik sebuah modul itu misalnya memerlukan waktu 6 minggu. 6 minggu itu biasanya dialokasikan 1 atau 2 minggu itu untuk ujian sumatif, ujian praktikum, remedial dan sebagainya. Nah, bagian itu tentu bisa kita potong karena kan ujiannya nggak dilakukan pada saat ini. Jadi mungkin pembelajaran atau pemberian konten mungkin bisa selesai dalam waktu 4 minggu. Perhitungannya kira-kira seperti itu. Jadi nanti biasanya dia akan ganti ke modul berikutnya dalam 6 minggu. Mungkin tidak perlu sampai 6 minggu. Mungkin di minggu kelima dia sudah pindah ke modul berikutnya tapi dengan hutang atau dengan ujian sumatifnya belum. Misalnya seperti itu. Nanti setelah modul semua selesai, mudah-mudahan pandemi ini juga sudah selesai di negara kita, kita mengalokasikan waktu 1 atau 2 minggu untuk tiap modul untuk melakukan revisiting lagi, mungkin pemberian kuliah semacam Kapita Selecta ya Dokter Titin ya, mengulang kembali sedikit mengenai konten, lalu kemudian sama ujian, dan kemudian demikian juga untuk ujian KKD seperti itu tuh untuk di tahap klinik gitu. Mudah-mudahan cukup waktunya, rasa-rasanya sih cukup, rasa-rasanya gitu. Di modul klinik pun juga sama seperti itu. Jadi modul-modul yang tadinya panjangnya 9 minggu, karena kita hanya bisa memberikan konten, jadi mungkin tiap modul hanya dialokasikan 3 minggu atau 2 minggu. Lalu kemudian pindah. Jadi nanti setelah semuanya selesai, waktu sisanya akan kita bagi lagi, mudah-mudahan pada saat itu wabah sudah selesai sehingga kita kemudian bisa kembali ke praktik klinik. Mudah-mudahan, amin. Ya. Terima kasih banyak Dr. Siska. Jadi kita masih dengan setting setting positif gitu ya. Nanti kalau misalnya ada plan B, plan C, plan D, plan E, ya kita berkreasi Bapak Ibu sekalian. Dan tadi seperti diingatkan oleh Prof. Ovi, ini pasti ada jadwalan dan lain-lain. Prof. Ovi mungkin bisa menanggapi tadi pertanyaan dari Dr. Irwin, Prof, tentang misalnya ini nanti harus meluluskan dengan kondisi seperti sekarang, kita tahu asesmen mungkin atau ada berbagai penundaan, itu kebijakan pimpinan bagaimana? Silakan Prof. Baik, saya sangat paham bahwa ini akan sulit memang. Karena itulah ya, kecuali tadi bisa melakukan modifikasi seperti yang dikatakan oleh Dr. Siska, saran saya sih setiap modul itu di-ended atau diakhiri seperti apa adanya untuk teman-teman yang tidak punya setting yang lebih baik. Tadi sejelek-jeleknya seperti tadi, kalau kompetensi klinis dia tidak bisa sampai showing, ya cukup sampai diujikan dia bisa menyebutkan langkahnya. Kita terima saja apa adanya bahwa itulah yang maksimal bisa kita kerjakan. Tapi buat catatan bahwa modul ini tidak sempurna. Tapi kelulusan tetap kita katakan lulus, tidak lulus, bahwa itu nanti tidak sempurna, bahwa kita perlu tambahan, nanti kita tambahkan saat dia internship. Saya tahu bahwa dokter itu tidak, kan itu lifelong study. Jadi kita nggak usah khawatir. Dia kekurangan sedikit di sini, asal kita tahu kekurangannya apa, kita bisa berikan. Mungkin kalau yang punya modul pre-internship, dimasukkan di modul pre-internship-nya. Tapi kalau yang tidak punya tenaga cukup, saran saya tidak usah dirubah. Apa adanya sajalah. Kalau memang harus ujian,
karena itu lebih memudahkan. Saya paham sekali bahwa modul ini complicated, satu modul aja di prodi aja kita sudah merasakan itu complicated. Itu arahan saya, ikuti aja. Kalau dia harus berakhir akhir bulan ini, dia harus ujian, ya kita coba ujian apa yang bisa kita selenggarakan. Sedapatnya hanya dengan ujian OSCE via online, ya OSCE saja via online. Tapi ketegasan itu ada, bahwa dia sudah lulus atau tidak lulus modul ini dengan segala keterbatasannya. Tidak ideal memang, tapi ya itu yang ada. Beri saja catatan, nanti kita lengkapi lagi kompetensinya untuk belakangan. Nah, kita kalau boleh, bagaimanapun yang terjadi dengan kondisi sekarang ini, tidak sampai merugikan mahasiswa. Bahkan kita berikan nilai positif. Dokter itu kan untungnya tidak ada skill-skill tertentu saja yang harus diuji. Pada dasarnya mereka harus punya holistic skill-nya, itu adalah skill umum. Nah, ini yang penting. Mereka kita yakinkan bahwa dia mampu berkomunikasi dengan baik. Yang sifatnya knowledge atau keterampilan nanti kita buatkan course kalau perlu. Nanti sesudah dia lulus. Itu budi baik kita ya seperti itu saja. Jadi nggak usah khawatir para teman-teman sejawat yang melakukan pendidikan. Kita sangat berharap bahwa musibah ini akan berakhir tidak sampai tahunan. Kalau perang kan kita nggak tahu, tapi saya sangat berharap dari pelajaran yang kita dapat bahwa itu akan berat, iya, bahwa itu akan berlangsung 3 sampai 6 bulan, kita approve itu. Karena itu saya katakan, buatlah modifikasi 3 bulan, buatlah lagi modifikasi untuk 6 bulan. Saya yakin bahwa ini, ya saya yakin insya Allah ya, saya yakin bahwa ini tidak akan menjadi buruk. Kalau perang kan bisa berkepanjangan, bisa tahun, bisa tahunan, moga-moga tidak. Tapi kita semangat baiknya buat dulu modifikasi 3 bulan, tapi yakinlah ikut saja dengan apa yang ada sekarang, selesaikan. Modul harus berakhir ya berakhir, harus ujian. Bagaimana modifikasi ujiannya bicarakan dengan penanggung jawab modul. Kalau yang tidak punya anak, kalau Dr. Siska kita sudah punya beberapa kemungkinan-kemungkinan lain, itu baik-baik saja. Tapi bagi yang orangnya cuma sedikit, nggak bisa memodifikasi terlalu cepat, ya itu saran saya, kumpulkan para staf, berikan arahan bahwa ini yang harus dilakukan. Itu ya buat 80%, 90% jadi knowledge-nya nggak apa-apa juga. Gitu ya dok ya? Ya. Terima kasih banyak Prof. Ovi. Bapak Ibu mungkin saya mohon izin waktunya kira-kira sekitar 10 menit lagi maksimal. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya rangkum. Jadi ada pertanyaan tentang, tadi ada yang menanyakan lagi tentang pendidikan profesi dokter, kepanitiaan klinik senior, tadi sudah disampaikan adaptasinya seperti apa. Nanti mungkin kami mengusulkan dokter bisa melihat dari hasil dari PPT atau dari rekaman video ini, rekaman webinar hari ini. Intinya adalah kita memaksimalkan apa yang ada saat ini dan tetap membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang diperlukan. Sementara praktek kliniknya nanti kita jadwalkan ulang. Saya ingin mengundang untuk menjawab pertanyaan berikut ini, saya ingin mengundang koordinator e-learning FKUI, Dr. Arya Kekali yang juga menghadiri webinar hari ini. Dr. Arya, ada pertanyaan terkait dengan apa aplikasi yang digunakan untuk e-learning di FKUI. Lalu apakah sebelum pemanfaatan e-learning di masa COVID ini sudah pernah diadakan sosialisasi dan lain-lain ataupun pelatihan. Kemudian ada pertanyaan juga mengenai kalau misalnya ada dari Dr. Veronica di UNS, kalau ada mahasiswa yang bermasalah kuota internet, terus solusi yang diberikan apa? Sebetulnya Bapak Ibu di dalam forum ini juga ada mahasiswa. Bapak Ibu, saya mengundang mahasiswa juga menyampaikan masukannya terkait kuota internet. Mungkin bisa menyampaikan via chatroom selama ini beradaptasinya seperti apa. Jangan sampai beradaptasinya terus perginya ke Starbucks atau ke McD gitu ya. Jadi terus malah tidak mendukung social distancing gitu. Tapi kami sama ini mengusahakan agar mahasiswa punya channel juga untuk menyampaikan kesulitannya. Silakan Dr. Arya. Dr. Arya. Dr. Arya, apakah bisa membantu merespon, Dok? Halo, Dr. Arya. Kalau tidak mungkin nanti masukan dari Dr. Arya bisa kita sampaikan kemudian Bapak Ibu. Intinya di FKUI sama halnya dengan UI, sebelumnya alhamdulillah sudah ada learning management system yang sudah disiapkan oleh universitas dan dimanfaatkan oleh seluruh program studi di semua level di UI. Berbasisnya Moodle. Awalnya itu namanya Student Centered E-Learning System Scale, dan sekarang berubah namanya menjadi EMAS, saya lupa kepanjangannya. Tapi intinya itu adalah learning management system kita, dan awalnya memang sudah banyak sekali
pelatihan sejak 5-6 tahun terakhir untuk staf pengajar. Banyak sekali sosialisasi yang dilakukan baik di level universitas maupun fakultas. Sangat berterima kasih kepada tim dari sumber daya pembelajaran dari level universitas dan juga tim e-learning di level fakultas. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena memang awalnya sebetulnya memang digunakan sifatnya blended, jadi gabungan antara face to face dengan e-learning. Namun dengan kondisi seperti sekarang full online, full PJJ, ternyata UI juga harus menambah kapasitas dari learning management systemnya. Dan saat ini dalam fase adaptasi 1,5 minggu ini kami ternyata juga harus beradaptasi bersama mahasiswa untuk tidak terlalu membebani sistem learning management system yang ada di UI. Dr. Arya, silakan dok kalau mau menambahkan soal ini dok. Ya, mohon maaf tadi saya skip sebentar. Tadi pertanyaannya apa Dr. Titin? Pertanyaannya tentang aplikasi e-learning yang digunakan di UI dan FKUI, lalu apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi dan seterusnya, dok? Baik, untuk aplikasi e-learningnya kami ada yang dua, yang untuk learning management systemnya emang basisnya Moodle. Basisnya Moodle itu karena UI sudah memilikinya sejak lama, dan sekarang kami migrasi dari skala ke emas ini analoginya cuma perbaikan versi dari Moodle. Alhamdulillah kita emang secara rutin sudah pelatihan ke modul-modul, ke staff-staff, dan blessing in disguise-nya adalah ya saat ini kita terpaksa memaksakan semua staf pengajar itu harus menggunakan emas. Tapi ada konsekuensinya juga, emas kami sempat down, jadi sistem kami itu sempat bottleneck, semuanya masuk, semuanya sekarang seluruh fakultas masuk dari emas, jadinya sempat mengalami masalah juga. Jadi untuk tadi belum bisa jadi solusi juga untuk ujian. Jadi saya setuju dengan keputusan MAU bahwa untuk ujian harus ditangguhkan. Gitu. Untuk yang sinkronus itu kemarin kita gerak cepat memutuskan untuk pakai yang paling user friendly, dan alhamdulillah dekanat sudah mengapprove, menyetujui, kita sudah punya senjata. Tentunya variasinya banyak ya, selain Zoom itu banyak lain yang open source yang kita bisa pakai seperti Google Meet, ada juga seperti Microsoft Teams, semuanya bisa kita berdayakan, semua bisa kita pakai gitu. Tapi memang di balik ini sebenarnya kita juga ada grup WhatsApp ID telemedicine, itu isinya semua IT dari seluruh fakultas, ada dari UGM, ada dari Brawijaya, ada dari Airlangga. Ini juga sambil sharing, wah di UI ada yang pakai Zoom, pecah rekor 280 gitu. Itu kami juga sering berbagi teknik-teknik apa saja yang kira-kira user friendly, dan kita sebagai orang IT juga bisa mengelolanya dengan lebih gampang gitu. Dan tadi masukan Prof. Ovi, masalah pengelolaan itu juga kami juga harus ada pengelolaan beban, sehingga kami juga bagi-bagi masalah yang Zoom ini, ada PJ host, champion Zoom yang sudah kami latih juga untuk masing-masing tingkat. Jadi sekarang di FKUI ini SP1, S1, SP2 itu sudah ada PJ Zoom-nya sendiri, bahkan di S1 itu setiap tahun itu sudah ada penanggung jawab Zoom-nya sendiri. Jadi insya Allah untuk pengelolaannya sudah kami kelola dengan sistem seperti itu, dan tinggal kita berdayakan. Namun masih ada PR memang untuk masalah sumatifnya, penilaiannya bagaimana, untuk masalah OSCE penilaiannya bagaimana, nah itu memang belum ada solusi, sayangnya. Ya mungkin demikian Dr. Titin. Terima kasih banyak Dr. Arya. Terus kemudian mengenai masalah mahasiswa yang tadi memiliki kuota, di chat room kita sudah mendapatkan sharing dari salah satu mahasiswa FKUI, Samuel, menyatakan bahwa selama ini langkah yang diambil adalah membeli kuota harian. Namun saya rasa worth it dengan apa yang saya lakukan dan saya dapatkan. Jadi alhamdulillah mahasiswa juga berusaha, staf pengajar juga berusaha. Karena masalah kuota ini sebenarnya juga does not only apply for the students ya, tapi juga apply for the staff. Apalagi kalau misalnya working from home. Ada mahasiswa yang juga ternyata memakai wifi kos atau di rumah bagi yang di Jakarta. Jadi menurut mahasiswa kita dari sisi kuota tidak begitu menjadi masalah. Namun kami tetap membuka kalau misalnya ada mahasiswa yang menyampaikan juga secara terbuka, jangan sampai mahasiswa khawatir terstigma kalau misalnya nggak punya kuota gitu ya. Jadi memberikan channel juga agar mereka terbuka kalau misalnya memang ada masalah. Terus tadi upayanya jangan terlalu banyak sesi sinkrono sehingga
kuotanya juga nggak cepat habis dan nggak boros misalnya dan seterusnya. Walaupun Dokter Arya juga memberikan note bahwa sesi yang asinkronus aja juga melebar ya Dokter Arya, pertanyaannya banyak banget, terus juga harus di ini satu-satu. Jadi memang ini effort yang luar biasa dari staf pengajar ataupun mahasiswa. Tapi ternyata mahasiswa kita pun juga ada bentuk perjuangannya Bapak Ibu. Dan ada beberapa paket dari provider ya yang bisa kita akses, dan alhamdulillah UI sudah bekerja sama dengan beberapa provider, ada XL, ada Telkomsel, ada apa lagi ya Dokter Arya? Indosat ya beberapa. Mungkin itu juga bisa dimaksimalkan Bapak Ibu, dan ini termasuk yang kita bisa ajak mahasiswa untuk mencari jalan dan kita bisa sama-sama mendiskusikan dengan mereka. Oleh karena itu tadi kami menyampaikan betapa mengajak mahasiswa dalam proses adaptasi ini sangat penting. Baik, terakhir ada sharing yang sangat baik dari Dr. Hema Yulfi dari FK UMSU menyampaikan tentang adaptasi pembelajaran KKD. Jadi video panduan di-upload semuanya di sistem, kemudian mahasiswa melakukan secara mandiri dengan menggunakan pasien simulasi dari anggota keluarga masing-masing. Nanti mereka mengunggah kembali videonya dan dosen kemudian akan memberikan masukannya mungkin dalam berupa masukan yang sifatnya lebih umum untuk mahasiswa cek. Itu bisa juga adaptasi yang sangat baik yang bisa dikerjakan di institusi masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga kami sangat berterima kasih atas waktu yang sudah dialokasikan oleh Bapak Ibu hari ini, luar biasa 2 jam. Pada saat peserta tadi kita, Dr. Arya sekaligus melaporkan ada 286 peserta yang bergabung di webinar hari ini. Bertahan sampai jam ini adalah 223 peserta termasuk kita semua. Terima kasih banyak disampaikan kepada FKUI, terima kasih kepada Dr. Arya, Prof. Ovi, Dr. Siska atas sharingnya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, luar biasa dedikasinya. Tentunya ini menunjukkan bahwa kita semua, baik staf pengajar ataupun mahasiswa, baik di program pendidikan kedokteran ataupun profesi kesehatan di seluruh Indonesia, ingin bergerak menyesuaikan diri menghadapi masa sulit saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga upaya kita semua dipermudah dan kita berdoa bersama-sama agar Indonesia bisa menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 ini dengan baik. Kita doakan senior-senior kita yang telah gugur, dan juga kita doakan tenaga kesehatan di garda terdepan untuk bisa tetap memperjuangkan menjaga agar wabah ini tidak menyebar, dan kita sendiri tentunya dengan bergerak seperti ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial kita untuk bisa mencegah penyebar luasan dari pandemi COVID-19. Terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu. Dr. Nadia mohon berkenan untuk sharing link dari video rekamannya dan juga link dari PDF PPT-nya. Dr. Nadia mungkin bisa disampaikan ke chat room. Itu Bapak Ibu sudah ada di chat room partisipasinya, dan luar biasa. Kami nanti akan, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, kami sangat mengharapkan masukan atau mungkin bahkan masukan atau komentar Bapak Ibu. Silakan disampaikan melalui email medek.imeri@ui.ac.id atau di klaster Medek. Kemudian di situ juga sudah ada, mohon Bapak Ibu perhatikan di chat room, di situ sudah ada link dari rekaman hari ini, nanti akan disiapkan bersama dengan PPT PDF-nya. Sambil nanti kami juga akan mengunggah dari semua materi ini di website FKUI. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktu Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian. Saya tutup sesi webinar hari ini. Silakan menunggu informasi webinar berikutnya, karena sepertinya Prof. Ovi sekaligus melaporkan sepertinya akan ada webinar seperti ini tiap minggu dengan fokus yang berbeda-beda, untuk sama-sama kita, kalau temennya banyak ini kan seneng ya Prof, jadi nggak merasa stres sendirian. Jadi bersama-sama kita menghadapi situasi ini dan beradaptasi sama-sama. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Salam dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.